Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk kebaikan-Mu bagi kami, pemeliharaan-Mu adalah anugerah yang besar bagi kehidupan kami. Terima kasih. Saat ini sebelum kami memulai hari kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu mengerahkan langkah hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan menolong sehingga dia bisa memberitakan dengan baik dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudaraku, kita membuka firman Tuhan dari 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat 3 sampai dengan 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini saya sebut dengan bukan selera. Nah, sekitar tahun 2016-2017 terjadi pembicaraan yang lucu dan ramai di ruang makan asrama kampus STT Saat, saudara-saudara. Saat itu saya dengan beberapa rekan yang lain berbicara seru tentang mengenai daerah mana saja yang memiliki masakan mie yang enak. Dalam diskusi itu ada banyak mie enak yang kami sebutkan seperti mie Jakarta, mie Medan, mie Cakalang Manado, dan mie yang lain. Namun salah satu teman ngobrol kami berkata demikian. Tetapi dari semua mie, hanya mie goreng Bali yang paling enak. Nah, mendengar itu saudara-saudara, saya menimpali dengan berkata, kalau bicara yang paling enak itu sudah relatif karena selera kita itu relatif tergantung siapa yang makan. Namun teman saya bersikeras bagi dia bahwa mie goreng Bali itu paling enak di Indonesia. Kemudian dia bertanya kepada saya, emang kamu pernah makan mie goreng Bali? Saya jawab belum. Kemudian dia melanjutkan, makan dulu, baru komentar. Nah, saya tertawa dan kemudian saya berkata, saya pasti akan ke Bali dan saya pasti akan mencoba mie goreng Bali itu. Singkat cerita saudara-saudara, beberapa bulan kemudian saya pergi ke Bali. Dan kemudian bersama dengan teman saya yang melayani di salah satu gereja di Bali, kami mencari mie goreng Bali yang katanya paling enak itu. Akhirnya sampailah saya dan teman saya itu di tempat mie goreng Bali itu, kemudian saya pesan 1 porsi. Dengan penuh penasaran saya mencicipi mie tersebut. Ternyata rasanya sama saja dengan mie yang lain. Nah, setelah saya makan, saya langsung mengirim pesan kepada teman saya yang sempat berdiskusi di meja makan itu. Saya kirim pesan demikian. Saya sekarang di Bali dan sudah mencoba mie goreng yang kamu bilang. Rasanya biasa aja, nggak seenak yang kamu ceritakan, sembari saya tertawa. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan, berbicara tentang enak dan tidaknya makanan adalah berbicara tentang sesuatu yang relatif. Tergantung selera kita dan tentu saja kita memiliki selera yang berbeda-beda, saudara-saudara. Makanan yang sama bisa memiliki ribuan kesan di orang yang berbeda. Makanan yang sama bisa enak dan tidak enak di orang yang berbeda, karena memang kita memiliki selera yang relatif. Namun saudara-saudara, hal yang relatif ini akan menjadi masalah jika kemudian dihubungkan dengan kebenaran. Salah satu masalah terbesar dari kekristenan hari ini adalah banyak orang Kristen yang menjadikan ajaran Alkitab atau kebenaran Alkitab sesuai selera. Seperti yang Paulus katakan dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, bahwa akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi apabila ada ajaran yang menyenangkan, mereka akan membuka telinga mereka lebar-lebar. Saudara-saudara,
Jika ajaran atau khotbah itu mendukung kondisi mereka atau mendukung kondisi perasaan mereka, maka mereka akan memberikan perhatian yang penuh terhadap pengajaran tersebut. Tetapi jika ternyata khotbah atau ajaran yang didengar tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan, tidak sesuai dengan moodnya, tidak sesuai dengan perasaannya, maka mereka akan memalingkan wajah mereka dan kemudian menutup telinga dan hati mereka. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, kebenaran itu bukan soal selera. Ajaran Alkitab bukan tentang selera, itu prinsip. Keengganan kita untuk mendengar kebenaran karena tidak sesuai dengan harapan kita adalah tanda betapa dangkalnya kekristenan kita. Ketidaksukaan kita terhadap ajaran-ajaran Alkitab yang diberitakan adalah tanda betapa tidak dewasanya kita, saudara-saudara, sebagai orang Kristen. Penolakan kita terhadap ajaran Alkitab karena tidak sesuai dengan selera kita adalah bukti bahwa spiritualitas kita sedang bermasalah. Karena itu saudara-saudara, mari kita belajar untuk terus membuka telinga dan hati kita untuk setiap ajaran firman Tuhan. Kekristenan bukanlah soal selera, tetapi soal kebenaran. Karena itu, kiranya hidup kita terus diarahkan, dituntun, dan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya kekristenan kami adalah kekristenan yang bergantung pada kebenaran dan bukan pada selera kami. Sehingga kebenaran itu mengubahkan kami dan membuat kami semakin setia. Karena itu Bapa, pimpinlah kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini saudara-saudara. Kiranya Tuhan terus menolong dan menyertai kita. Amin.